banyak banget ini. Cukup banyak. Bener Kuat dapet tuh. Dapet lah. Kepala Macan teriak teriak kayak gitu. konsep yang bertabrakan. Oke, siap It? Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Dots, kembali lagi di channel Dots Traction Studio dengan program Ngojek Ngobrolin Project. Oke, pertama-tama perkenalkan, namaku Panca. Aku sebagai co-creative director dan juga graphic designer. Dan di sebelahku ada Aku Abid, art director di Dots Traction Studio. Oke, dan tiap konten ini kita selalu berusaha untuk improve Yang biar berbeda lah. berbeda formatnya dan selalu refresh juga. Plus juga kita juga punya movement work from everywhere, Iya. jadi nggak melulu di Bekerja studio di aja, mana-mana. bekerja di mana-mana sambil juga refreshing dan mencari referensi tempat-tempat baru nongki yang worth it lah. Dan juga kebetulan kita lagi ada di sebuah cafe, namanya Kopi Sisi Lain. Untuk lokasinya di daerah perkopian Sudimoro, lebih tepatnya bisa kalian cek di Instagramnya @kopisisilain.id. Ya, atau lebih jelasnya bisa dicek di deskripsi di bawah. Nanti kita cantumin. Dan untuk kali ini kan ngojek yang keberapa nih? Keempat ya? Keempat. Dan kita mau ngobrolin apa nih untuk project kali ini? Kita bakalan ngobrolin klien yang mana projectnya itu nggak perlu gambar detail dan serem dan rumit. Iya. Karena kita kebiasaan menggambar gambar detail kan, serem kayak gitu. Dan secara eksekusi klien ini lebih suka gambar-gambar yang sederhana, terus nggak rumit, tidak kompleks, dan meskipun gambarnya sederhana, simpel, terus lucu-lucu, tapi juga ditunjang dengan konsep yang kuat, Pit. Iya, penting banget itu untuk itunya. Plus juga merepresentasikan si Brandnya itu sendiri. kliennya sendiri. Dan nama kliennya sendiri adalah American Shop kan? Nah, betul. American Shop sendiri adalah brand yang asal dari Barcelona, Spanyol, dan sesuai namanya American Shop sendiri mempunyai produk utama yaitu kaos kaki. Ini kita sambil lihat-lihat juga ya untuk websitenya. Sambil ngeriset siapa sih American Shop yang sebenarnya. Tapi ini Cah, kayak Kenapa, ada yang aneh. Kan namanya American Shop tuh. Mm-mm. Nah, tapi kok asalnya dari Barcelona, Spanyol. Oh iya, kok nggak Barcelona Stock gitu Iya. ya. Oke, jadi secara historis ini kita sambil ngeriset ya teman-teman. Jadi American Stock sendiri meskipun asal dari Barcelona, mereka terinspirasi dari culture skateboarding yang mana skateboard sendiri kan asalnya dari Amerika tuh di sekitar era tahun 1970-an. Mereka terinspirasi dari para skater di masa itu suka memakai kaos kaki yang ada strapnya gitu. Iya. Di bagian tulang kering yang ada strapnya gitu. Itu old school banget sih, Nah, Cah. cukup old school. Nah, mereka terinspirasinya dari situ. Maka dari itu mereka menamanya American Socks. Nah, kamu tahu nggak, Bet, produk apa aja yang bakal kita kerjain untuk si American Sock ini? Pastinya sih kaos kaki itu sendiri sih sesuai dengan namanya juga kan. Kita juga perlu nge-review nih dikit-dikit ya teman-teman di website mereka. Selain kaos kaki, mereka juga punya produk untuk pendukung selain kaos kaki, yaitu juga ada hoodie, t-shirt, Bahkan stiker juga kan. Stiker juga, mereka juga menyediakan untuk youth culture lah istilahnya. Ciri khas dari American Sock ini sendiri, mereka punya produk seamless pattern sock. Kayak nyambung gitu ya. Jadi full print dengan gambar kecil-kecil dengan tema yang menarik-menarik juga, jadi menambah value berpenampilan kita sebagai anak muda. Kalau dipakai keren banget itu sih. Dan juga di sini selain kaos kaki, mereka juga punya seamless pattern boxer. Gimana ya itu pakainya? Jadi boxer full print gitu juga Keren juga banget sih dengan, kalau itu. gambar-gambar yang menarik-menarik dengan temanya juga. Oke, mungkin langsung aja ya buat teman-teman di viewers udah nggak sabar ingin tahu apa aja konsep-konsep yang bakal kerjaan untuk American Socks. Sengaja Bet, Langsung check it out.
Oke, untuk konsep yang pertama di sini klien menginginkan sesuatu yang bertemakan summer dan juga buah-buahan. Nah, itu dua tema yang relevan gitu berarti ya. Masih relevan lah buah-buahan sama summer gitu. Dan setelah aku riset dan juga aku sambil cek-cek juga ya, karena aku takutnya sedikit kelupaan karena banyak project yang aku kerjakan. Banyak banget ini. Cukup banyak. Jadi di sini setelah aku meriset, aku menemukan sebuah brand yang namanya Fruit of the Loom. Terus aku terpikir untuk gimana sih menabrakkan konsep yang lain biar relevan dan semakin menarik juga. Aku terpikirkan sesuatu yang berbau seram, sedikit seram kayak gitu. Terus aku coba tabrakan dan dari plesetan Fruit of the Loom ku gunakan Fruit of the Doom. Ya sih. Mungkin klien sendiri juga suka ya dengan sisi eksplornya kita. Mereka gitu. suka kombinasi konsep yang saling bertabrakan kayak gitu. Plus juga suasana summernya tetap diperkuatkan. Iya. Kurang lebih seperti itu untuk konsep yang pertama. Nah, untuk konsep yang kedua kali ini aku beri nama Sushi Time. Sesuai dengan namanya sendiri, aku terinspirasi dari makanan khas Jepang yaitu sushi. Dan sushi kali ini aku gabungin juga kayak makanan pendukung dari Jepang juga. Oh iya, kan juga banyak kan makanan-makanan yang biasanya dimakan bareng sushi. Kayak Pendukungnya Naruto. sushi lah. Itu. Dan aku sendiri kayak divisualisasikan yang mengesankan colorful dan cenderung ngepop gitu sih. Ya masih relate juga kan untuk ke ranah-ranah anak muda sekarang. Dan yang menariknya di sini itu aku menyajikannya penggabungan antara objek tradisional dan juga modern. Nah, itu yang menarik yang dari American Shock yang suka. Jadi sajian dari tradisional dan modern kalau kita sajikan dengan baik pasti menghasilkan sesuatu yang menarik. Nah, betul itu sih. Mungkin kurang lebih seperti itu sih untuk konsep yang kedua ini. Jadi konsep yang ketiga ini untuk implementasinya yaitu stiker. Cuman nggak cuma satu desain stiker aja, tapi di sini aku mendesain 2 stiker dengan dua tema dan konsep yang berbeda. Oh iya. Seperti itu. Jadi untuk tema utamanya klien menginginkan tema skate. Nah, dari masing-masing ini aku coba untuk variatifkan, bedakan. Yang pertama itu aku beri judul Tiger Skate. Dan yang kedua skate and chill. Skate and chill. Menarik tuh. Skating dan bersantai. Oke, aku jelaskan untuk konsep yang pertama. Jadi untuk yang konsep pertama dengan tema utamanya tetap skate itu tadi, ku tabrakan dengan tema American Tattoo. Ya. Dan American Tattoo sendiri kan biasanya kayak menampilkan kepala hewan kayak gitu kan. Langsung to the point, langsung kepala gitu. Kepala hewan biasanya pakai harimau, terus burung, ular kayak gitu. Cuman di sini aku sesuai judulnya tadi ya, aku memilih kepala harimau dan untuk visualisasinya kepala harimau ini sedang kayak menggigit papan skate utuh. Oh. Menarik dong. Jadi menjadi subjek utamanya di desain ini. Kurang lebih seperti itu untuk di konsep yang pertama yang berjudul Tiger Skate. Terus untuk di konsep yang kedua yang ku beri nama Skate and Chill. Jadi di sini ku coba relevansikan skate dengan tema summer gitu. Jadi penggabungan. Biasanya kan summer kan kita bersantai di pantai gitu. Jadi objek papan skate ini kan terbuat dari kayu kan gitu ya. Jadi di sini ku coba untuk gimana sih papan skate ini dibentukkan kayak kursi yang ada di pantai gitu loh, yang buat bersantai gitu. Iya. Nah, biasanya itu ada ya sekitar pinggir pantai gitu kan. Nah, itu biasanya ada di sebuah pulau di tengah-tengah laut gitu. Visualisasinya. Itu kayak nuansanya chill banget itu. Chill banget. Nah, untuk konsep yang keempat ini cukup menarik nih, Cang.
karena klien datang dengan feedback dari project kemarin yang menurutku cukup bagus banget sih. Yang mana itu, Pit? Yang Tiger Skate itu. Oh, yang stiker itu ya. Dan klien ingin dikembangkan untuk hoodie. Bakalan untuk merchandise hoodie yang sebenarnya stiker sekarang buat hoodie ya. Iya, dan kebetulan juga untuk tahun kemarin kan ini tahun apa? Macan menurut kalender China. Oh iya. Aku juga nggak nyangka sih dapat testimoni yang sebaik itu, dan ternyata dari desain macan yang ku buat ternyata juga relevan juga dengan tahun rilisnya mereka, jadi tahun macan gitu. Iya, bener juga sih. Iya. Dan Asik. ditunjang dengan ini sih visualisasi yang memakai style tradisional tato. Masih di ranah situ ya. Ya. Tapi diperkuat lagi kan. Ya masih diperkuat lagi lah. Lebih dikembangkan lagi untuk merchandise hoodie kali ini. Oke, dan di konsep yang kelima di sini untuk implementasinya yaitu shock pattern. Jadi yang Kawasaki, simple kurang lebih sama ya kayak yang di Sushi Time. Jadi di sini cuman temanya sedikit berbeda dengan Sushi Time. Di sini aku coba mengangkat sesuatu yang menjadi kebiasaan anak muda, yaitu nonton film. Oh ya. Nonton sebuah movies gitu. Ku relatekan ke era-era klasik, jadi di era tahun 90-an sampai 2000-an gitu. Aku coba breakdown mulai dari device apa aja yang dipakai, seperti VHS itu tadi, terus playernya VHS, yang namanya VCR itu, terus sensasinya menonton film horor itu kayak gimana, kayak ketakutan, teriak kayak gitu. Jadi itu menjadi objek-objek yang masuk di dalam desain pattern seamless kali ini. Oke, mungkin dari Apit dulu bisa share bagaimana pengalaman ngerjain American Shock. Kalau dari aku sendiri sih meskipun konsepnya dan visualisasinya yang cukup sederhana, cuma kita harus menonjolkan dari tiap-tiap objek itu sendiri sih. Itu ya biar kuat juga, dan juga untuk stylenya juga kan tradisional tato tuh. Gimana sih tato itu ya harus tato banget gitu. Kayak bener-bener kuat ya. Soalnya juga kuat. visualisasinya sederhana tapi konsepnya yang disajikan harus bener-bener kuat dari American Shock itu sendiri. Untuk dari sisi aku sendiri, share pengalamanku. Jadi aku rasa untuk project American Shock ini aku rasa levelnya cukup hard. Oh, challenging banget itu. Challenging dalam artian ke hardnya itu kayak nentuin sebuah konsep yang bertabrakan, tapi kita bisa mengombinasikannya membentuk sebuah visual yang menarik dan cukup merepresentasikan American Shock sendiri, plus juga cocok dengan marketnya si American Shock itu sendiri. Ya sih ya paling susah sih itu sih. Cukup menantang, cukup meskipun challenging gambarnya simpel, sederhana, bahkan lucu-lucu, tapi di konsepnya yang dikuati harus benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar kuat, benar-benar kuat, dapat lah istilahnya. Dan penguatan riset itu cukup dibutuhkan untuk menemukan sebuah konsep sehingga bisa menghasilkan visualisasi yang menarik. Benar juga tuh. Jadi kita tuh nggak berhenti menggambar atau mendesain saja. Jadi kita harus lebih memperkuatkan dari sisi konsepnya itu juga sih. Benar, sebagai peningkatan value dari karya kita, plus juga value dari kita sebagai kreator yang menciptakan karya tersebut. Dan yang terpenting ini tepat guna itu yang paling penting dalam sebuah desain. Gimana menurut kalian tentang desain-desain yang udah kami kerjakan untuk project American Socks? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Aku tutup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode. Malah ini